Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang konsep warga negara dan kewarganegaraan. Nah, jadi sebelumnya apabila kita berbicara tentang kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hendaknya kita pahami terlebih dahulu beberapa konsep-konsepnya. Nah, apa saja konsepnya? Konsepnya itu meliputi warga negara, orang asing, rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan. Nah, yang pertama ada warga negara. Apa sih warga negara itu? Nah, warga negara itu merupakan suatu posisi yang menempati strategis dalam organisasi negara dan juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menentukan sendi-sendi bangunan suatu negara. Namun, selain itu, warga negara juga merupakan sebagai salah satu unsur negara yang harus adanya kejelasan status seorang warga negara. Jadi, apabila seseorang yang tidak jelas kedudukan warga negaranya dalam suatu negara, bukan saja menyulitkan negara dalam memberikan perlindungan kepada mereka, namun hal itu juga dapat merugikan bagi orang-orang yang ada di lingkup kekuasaan hukum itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada orang asing. Nah, yang dikatakan sebagai orang asing di sini merupakan sesuatu yang memiliki perbedaan dengan konsep warga negara. Jadi, warga negara manapun akan membedakan antara warga negara dengan orang asing. Nah, apabila orang asing itu bertempat tinggal tetap, maka ia disebut sebagai penduduk asing. Nah, jadi pada orang asing ini memiliki perbedaan-perbedaan yang menonjol. Apa sih perbedaan-perbedaannya? Nah, pada orang asing ini perbedaannya dapat dilihat pada hak-hak dan kewajibannya. Nah, jadi orang asing ini tidak ikut serta dalam kegiatan politik di negara yang ditempatinya. Demikian pula, apabila ia akan berusaha di bidang ekonomi, ia harus memperoleh izin terlebih dahulu oleh pemerintah yang bersangkutan. Nah, jadi orang asing tersebut tidak asal ikut campur atau berbaur dengan warga negara tersebut tanpa seizin oleh pemerintah yang bersangkutan. Nah, jadi apabila mereka ingin bergabung atau berbaur dengan warga negara Indonesia, maka mereka akan meminta izin terlebih dahulu oleh pemerintah yang bersangkutan. Yang ketiga ada rakyat. Nah, jadi yang dikatakan sebagai rakyat itu merupakan semua orang yang ada dalam wilayah suatu negara yang berada dalam lingkup kekuasaan negara yang bersangkutan. Nah, namun dengan kata lain, rakyat ini juga merupakan keseluruhan manusia yang ada dalam wilayah suatu negara dan dikenai kekuasaan secara langsung oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah negara. Nah, itulah yang dikatakan sebagai rakyat. Kemudian yang keempat ada penduduk. Nah, apa sih penduduk itu? Nah, jadi kita harus mengetahui ya terlebih dahulu pengertian penduduk. Nah, jadi penduduk itu merupakan sesuatu yang harus dibedakan dengan warga negara. Nah, jadi penduduk dengan warga negara itu beda ya, karena tiap warga negara yang ada di dalam wilayah suatu negara itu termasuk penduduk. Nah, jadi di sini telah saya jelaskan bahwasannya penduduk itu merupakan mereka yang memang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.
Nah, itulah sebabnya penduduk bisa menjangkau cakupan penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara. Nah, maka dari situlah kita dapat mengetahui mana yang termasuk penduduk warga negara dan bukan penduduk warga negara. Nah, jadi apabila tidak ada diterapkan bagaimana sistem penduduk itu, maka kita tidak mengetahui bagaimana apakah itu termasuk warga negara atau bukan warga negara. Nah, namun pada umumnya ini penduduk warga negara Indonesia berstatus sebagai penduduk jika mereka bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Nah, sementara orang asing berstatus bukan penduduk jika mereka masuk ke wilayah Indonesia hanya untuk keperluan tinggal sementara. Nah, jadi apabila seseorang yang untuk tinggal sementara di negara Indonesia itu tidak dikatakan sebagai penduduk. Nah, jadi yang dikatakan sebagai penduduk di sini itu merupakan orang yang telah menetap atau berdomisili di tempat tersebut dan tidak sementara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak ya para turis yang datang hanya sementara. Namun ahli-ahli dari luar negeri yang tinggal dan tidak bekerja secara tidak tetap di Indonesia. Nah, itu tidak termasuk penduduk. Itu tidak dapat dikatakan sebagai penduduk karena mereka hanya sementara. Nah, kemudian ada keluarga negaraan. Nah, yang dikatakan sebagai keluarga negaraan di sini itu adalah pola hubungan hukum antar warga negara dengan negara tidak dinyatakan dalam bahasa yang sama. Nah, mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam latar belakang sejarah dan budaya serta cita-cita hukum dari suatu negara dalam menyikapi warga negara. Nah, kemudian ada elemen keluarga negaraan. Nah, jadi apa sih elemen keluarga negaraan? Nah, pada kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan elemen keluarga negaraan. Nah, jadi pada elemen keluarga negaraan ini dia muncul pada abad ke-17. Konsep keluarga negaraan itu mulai tumbuh bersamaan dengan meningkatnya sistem kapitalisme sosial. Namun, secara garis besarnya, prinsip yang mendasari makna kewarganegaraan adalah kesetaraan. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kekurangan dalam penjelasan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.